Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas proyek UTS saya. Saya memilih studi kasus penilaian self-care untuk menentukan apakah self-care seseorang termasuk cukup atau kurang berdasarkan jam tidur, jumlah air, dan olahraga. Latar belakang studi kasus yang saya pilih ini sendiri yaitu self-care penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Namun terkadang banyak orang yang aktivitasnya padat, jadi sering kurang tidur, kurang minum, jarang berolahraga. Sehingga saya memilih membuat proyek ini untuk menentukan atau menilai apakah self-care seseorang berdasarkan kebiasaan sehari-hari. Program ini menggunakan metode klasifikasi biner karena hasil akhirnya hanya terdiri dari dua kategori, yaitu self-care cukup atau kurang. Seperti biasa, pada baris atas terdapat include iStream dan using namespace std. Pada baris float terdapat tidur, air, me time. Saya membuat 3 variabel bertipe float. Variabel tidur digunakan untuk menyimpan jumlah jam tidur per hari. Air untuk menyimpan jumlah gelas air minum per hari, dan me time untuk waktu me time per minggu. Saya memakai float karena data bisa berupa angka desimal. Pada baris integer terdapat olahraga dan istirahat. Saya membuat 2 variabel bertipe integer karena variabel ini dipakai untuk pilihan ya atau tidak. Nilai 1 berarti ya, nilai 0 berarti tidak. Pada baris integer skor sama dengan 0, saya membuat variabel skor untuk menghitung total nilai. Nilai awal dibuat 0 karena belum ada poin yang dihitung. Pada baris code, sistem klasifikasi self-care berfungsi untuk menampilkan judul program supaya pengguna tahu program yang sedang dijalankan. Pada baris code jam tidur per hari, program menampilkan pertanyaan kepada pengguna untuk memasukkan jumlah jam tidur. Pada baris jam tidur, program menerima input dari pengguna lalu menyimpannya ke variabel tidur. Pada baris code jumlah gelas air per hari, program meminta pengguna memasukkan jumlah air minum per hari. Pada baris jin air, data yang dimasukkan disimpan ke variabel air. Pada baris code olahraga dalam kurung 1 ya, 0 tidak. Program meminta jawaban apakah pengguna berolahraga atau tidak. Pada baris code istirahat cukup 1 ya, 0 tidak. Program meminta input apakah pengguna merasa istirahatnya cukup atau tidak. Pada baris jin istirahat, jawaban disimpan ke variabel istirahat. Pada baris code me time per minggu, program meminta jumlah waktu me time dalam jam. Pada baris jin me time, input pengguna disimpan ke dalam variabel me time. Nah, setelah semua data masuk, program mulai masuk ke proses penilaian. Pada baris if tidur lebih besar sama dengan 7, program memeriksa apakah pengguna tidur minimal 7 jam per hari. Jika benar, maka program menjalankan skor plus, artinya skor bertambah 1 poin. Pada baris if air lebih besar sama dengan 4, program memeriksa apakah air minum minimal 4 gelas per hari. Jika benar, maka skor bertambah 1 lagi. Pada baris if olahraga sama dengan 1, program memeriksa apakah pengguna berolahraga. Jika ya, skor bertambah lagi 1. Pada baris if istirahat sama dengan 1, program memeriksa apakah pengguna memiliki istirahat cukup. Jika ya, skor bertambah 1. Pada baris me time lebih besar sama dengan 2, program memeriksa apakah waktu me time minimal 2 jam per minggu. Jika benar, skor bertambah lagi 1 lagi. Jadi dari 5 kondisi tersebut, setiap syarat yang terpenuhi akan mendapat 1 poin. Pada baris code total score, program menampilkan jumlah skor yang didapat pengguna setelah semua kondisi diperiksa. Pada baris if skor lebih besar sama dengan 5, program memeriksa apakah total skor mencapai batas yang ditentukan. Jika memenuhi, maka program menampilkan hasil self-care cukup, artinya semua indikator terpenuhi. Pada baris else, jika skor tidak mencapai syarat tadi, maka program menampilkan hasil self-care kurang. Di bagian ini konsep klasifikasi biner digunakan, karena hasil akhirnya hanya ada 2 kategori, yaitu cukup atau kurang.
pada baris return 0, bagian ini menandakan program selesai dijalankan dengan normal. Jadi secara keseluruhan, program ini menerima data dari pengguna, memberi nilai pada setiap kebiasaan sehat, lalu menentukan hasil akhir ke salah satu dari dua kategori. Karena input hanya dua hasil, maka program ini termasuk metode klasifikasi biner. Dan ini hasil akhir ketika program saya jalankan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.